Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Adik-adikku semuanya, bagaimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu sehat, semangat membaca Al-Quran, semangat berpuasa. Karena puasa ini sangat-sangat melatih diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang terpilih di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga sahabat Quran bukan hanya berkumpul di grup WA, bukan hanya berkumpul di sekolah sahabat Quran, tetapi kita mempunyai visi besar. Bisa-bisa kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, apa jawabnya? Sahabat Quran, silakan dijawab masing-masing di rumah ya. Sekali lagi, sahabat Quran. Oke, baik. Ustadz akan menjelaskan hari ini masalah puasa Ramadan. Kenapa Ustadz sebut puasa Ramadan ini adalah sekolah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di tarbiyah. Tarbiyah artinya adalah pendidikan. Tarbiyah artinya adalah sahabat Quran, sekolah. Kita dididik, kita disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh. Diajarkan kita bagaimana tepat waktu untuk sholat. Diajarkan kita bagaimana buka puasa jamnya harus tepat, nggak boleh terlambat. Nggak boleh kita bukaan misalnya jam 5, nggak boleh kita bukaan puasa jam 3. Kita dididik, ya, dididik harus tepat waktu. Dididik harus tepat waktu untuk imsak misalnya. Nggak boleh kita imsak jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu kan udah sholat subuh. Nggak boleh. Dari dididik, diajarkan. Yang kedua, kita dididik untuk jujur. Ya, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa dan bulan-bulan seterusnya, supaya ini bisa terbiasa di bulan-bulan seterusnya kita jujur. Kenapa? Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dimanapun Allah ada. Ya, di saku Allah ada. Di mana lagi? Di hotel Allah ada. Di kantor Allah ada. Ya, jangan beranggapan Allah itu hanya ada di masjid. Nggak boleh. Ya, anak-anakku semuanya harus menganggap diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali orang-orang berpuasa Ramadan jujur. Ya, jangan sempat nanti Raihan dia makan di dalam kamar. Kenapa? Nggak kelihatan orang tua. Ya, jangan sempat nanti Aiman minum dalam kamar mandi. Kenapa minum di kamar mandi? Karena kan nggak kelihatan, nggak boleh. Kita itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala jujur. Karena puasa ini memang anak-anakku semuanya ibadah untuk Allah. Baca Al-Quran untuk Aiman, zikir untuk Huda, dan terus apa lagi? Baca Quran untuk Arkan, zakat untuk pribadi, untuk keluarga. Tetapi puasa saum adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang nanti akan membalas. Allah akan memberikan hadiah yang terbaik untuk anak-anak saya. Khususnya adalah sahabat Quran. Allah nanti akan bangun rumahnya seperti rumah Doraemon, melebihi dari rumah Doraemon. Rumah yang mewah, hotel-hotel yang tinggi. Siapa yang pernah ke Ancol,
Di sana kan rumah-rumah kan mewah. Itu nggak seberapa. Nanti dibikinkan rumah Aiman setinggi itu, lebih tinggi dari rumah yang ada di Ancol. Nanti dibikinkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, ya, melebihi dari Monas, ya, terbuat dari emas. Makanya harus semangat berpuasa Ramadan. Harus komitmen sekolah Allah ini kita lakukan. Ya, nggak boleh bohong. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ketika kita berpuasa harus dijaga. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh berbohong. Anakku, kata ibunya, udah ini belum? Udah baca Quran belum? Kata ayah bundanya. Sudah, Bunda. Ternyata dia belum membaca Al-Quran. Ini berbohong, nggak boleh. Kita harus jujur, harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh selalu nonton di televisi, ya, apalagi televisinya buka-buka aurat, nggak boleh. Kita puasakan juga mata kita, ya. Jangan sempat nanti lihat wanita nggak pakai baju, ini batal, ini mengganggu puasa Ramadan. Nggak boleh, ya. Ya, anak-anakku semuanya, gimana? Semangat ya, semangat ya. Harus semangat di bulan Ramadan. Harus lebih semangat lagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Harus lebih semangat lagi beribadah di bulan Ramadan. Sholat tahajudnya, sholat 5 waktunya, zikirnya diperbanyak lagi. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan inilah Ramadan mungkin kita terakhir bagi kita, bagi orang tua kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita. Maka bayangkan adalah Ramadan 2020 ini ataupun 1441 Hijriah ini Ramadan terakhir, ya, Ramadan terakhir bagi kita. Maka harus semangat. Terawihnya jangan tinggal, walaupun kita nggak boleh terawih di masjid, jangan tinggal terawihnya di rumah. Di rumah pun nggak apa-apa. Apalagi di Jakarta sudah jarum merah. Ya, kita itu lebih sunnah melaksanakan sholat terawih di rumah daripada di masjid kalau memang dalam keadaan darurat. Inilah agama. Agama itu sangat fleksibel, memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Makanya anak-anakku harus semangat mengejar ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, mengejar ketakwaan ini supaya kita mendapatkan ijazah, mendapatkan rapot, mendapatkan mutabaah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat berapa, ayo? Dalam surat apa? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Arkan? Ayat berapa? Kans? Ayo, jawab. Ayat 183. Nanti bisa dibaca ya, kalau bisa dihafalkan. Ya, santri sahabat Quran wajib menghafalkan ayat ini. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhal sahabat Quran. Bukan ya ayyuhal Depok, ya ayyuhal apa lagi? Ayo, kampungnya di mana nih? Ya ayyuhal Jawa, ya ayyuhal Aceh, ya ayyuhal Papua, ya ayyuhal NTB, ya ayyuhal apa lagi? Sawangan. Tetapi Allah khususkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya sahabat Quran yang terus berpuasa Ramadan berarti dia terpilih orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman. Jadi nanti ada temannya nggak berpuasa berarti belum beriman. Ya, kita lihat makan es, makan nasi goreng di siang hari. Nah, itu jangan pusing, jangan heran. Kenapa?
karena dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah manusia sahabat Quran yang hari ini masih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih bertemu dengan bulan Ramadan. Dia semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai usai di akhir Ramadan. Karena tidak menutup kemungkinan inilah Ramadan terakhir bagi kita. Maka rugi besarlah manusia-manusia di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ijazah, mendapatkan rapot dari Allah Subhanahu wa taala takun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa akan dipilih tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Ayo sambungkan. Innalil muttaqina mafaza. Sambungkan ayatnya. Setelah ini apa? Innalil muttaqina mafaza. Terus, lanjutkan terus sampai akhir ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Ustadz kalau ada kata-kata yang tidak bermanfaat, tetapi kalau ada kata-kata yang bermanfaat, mari kita sama-sama kita amalkan dimanapun dan kapanpun. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim.